untuk tambak sidat. Tambak sidat aja itu. Ya. 800 40 kolam. Itu seluas 53 hektar, Bang. 53 hektar. Siap. Akan jadi kolam sidat terbesar se-Indonesia. Siap. Targetnya tahun ini tuh. Insya Allah tahun ini selesai. Wow. Itu sejak kapan, Bang? Ada ide untuk memanfaatkan lahan ini sih, Bang? Baik, Bang. Ini dimulai dari ide dari Pak Menteri, Pak Agus Andrianto, untuk bagaimana memberdayakan warga binaan. Itu intinya, Bang, memberdayakan warga binaan dengan lahan yang ada di Nusa Kambangan. Perlu Abang ketahui, Nusa Kambangan ini punya lahan seluas 12.000 hektar. 12.000 hektar, Bang? Siap. Di mana lahan-lahan ini kan sangat produktif, namun selama ini kan tidak diberdayakan, Bang. Nah, sehingga dengan adanya program Bapak Menteri, sehingga ada beberapa item kegiatan mulai dari peternakan, pertanian, dan juga perikanan. Nah, untuk perikanan yang sedang kita kembangkan ini adalah udang paname, itu ekspor, kemudian juga sidat. Tambak ya? Ya, tambak sidat. Nah, sekarang ini tambak sidat sendiri sudah kami cetak sebanyak 410 kolam. Yang nantinya akan kita kembangkan lagi menjadi 840 dan akan terbesar di Indonesia. Untuk tambak sidat. Tambak sidat aja itu. Ya. 840 kolam. Itu seluas 53 hektar, Bang. 53 hektar. Siap. Akan jadi kolam sidat terbesar se-Indonesia. Siap. Targetnya tahun ini tuh. Insya Allah tahun ini selesai. Wow. Insya Allah sebelum Agustus sudah selesai tuh. Selesai. Udah jadi. Sudah jadi. Yang sekarang ada, ini udah mulai? Siap. Existing sekarang yang sudah kita tabur benih itu ada 40 kolam, Bang. Di mana satu kolamnya itu ada 6.000 ekor. Oke. Sidat. Terus nanti hasilnya? Hasilnya akan diekspor. Kemudian untuk pasar lokal di itu Susite. Kita juga menjajaki untuk restoran Jepang Susite. Kalau Abang suka makan di Susite. Nah, unagi itu dari Cilacap, Pak. Dari mitra yang sekarang kami gandeng ini, itu adalah koperasi namanya Sidat Bersatu. Cilacap itu yang memasok bahan baku dari unagi yang ada di Susite. Susite. Ya. Oh, jadi ini pun nanti akan untuk pasar lokal ke sana. Wah, terus diapain? Diekspor ke Jepang. Ke Jepang? Iya. Jadi budidaya, kemudian kita olah jadi hasilnya nanti proses langsung ekspor. Ngomong-ngomong, saya teringat waktu di konten yang sebelumnya kami ke Cirebon. Itulah yang ketemu Pak Menteri. Siap. Terus ya itu pertama kali pokoknya kami tahu ada panen raya dan itu di lapas, Bang. Ya. Gitu. Ada juga dia panen ikan apa? Nila. Gitu. Ikan nila. Nila dan lele. Ya, jadi mirip dengan itu juga nanti sidat ini. Ya. Dan terus waktu itu dikatakan hasil panen se-Indonesia ketahanan pangan ini tadi akan disumbangkan ke bencana. Betul. Disumbangkan untuk bencana alam yang bencana alam Sumatera, Sumut, Aceh dan Padang. Iya, sama Sumatera Barat. Itu, Bang. Kemudian juga kegiatan ini memang untuk pemberdayaan warga binaan. Kemudian yang kedua itu pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar Nusa Kambangan itu juga terbantu atau kita kolaborasi, kita berdayakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada saat ini. Dilibatkan juga untuk yang ketahanan pangan di sini. Betul. Kemudian juga tentunya kita berkolaborasi dengan dinas terkait. Dinas Perikanan Cilacap, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, kemudian juga dengan universitas. Jadi kita butuh dukungan skill ataupun ilmu dari profesor-profesor yang ada di universitas terdekat. Ada Unsur dan juga ada Undip yang selama ini sudah berkolaborasi dengan kami yang memberikan pendampingan kepada petugas kami, kemudian kepada warga binaan kami untuk mengajarkan atau memberikan
pemahaman atau pengetahuan kepada mereka dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Oke, itu yang kalau dari ketahanan pangan. Kalau tanamannya ada apa dia? Ya, oke, kalau tanaman itu bermacam-macam. Ada tanaman padi, kemudian ada jagung, dan juga ada hortikultura yang lain, sayur-sayuran juga ada. Seperti itu, Bang. Saya pernah dengar dari Pak Dirjen waktu itu bikin kue apa? Dari Bang Deddy, Kalapas Parmisan yang di konten sebelumnya. Itu ada bikin kue atau bikin bahan kue atau Ya, gimana? jadi gini, sekarang juga kita sedang mengembangkan yaitu tepung mokap. Mokap itu dari bahan bakunya singkong, kemudian diolah menjadi tepung. Nah, tepung ini bisa jadi beras, Bang. Bisa jadi beras, kemudian bisa jadi kue, dan sekarang juga bisa jadi es krim. Ya. Terus kalau jadi dibawa kemana? Nah, itu nanti akan kita pasarkan di sekitaran mungkin supermarket yang ada di Cilacap dan sekitarnya. Oh, Ya, itu sangat bagus sekali, Bang. Nanti hotel-hotel juga udah siap untuk kita suplai es krim yang kita produksi di hotel. Kemudian contoh kayak telur. Itu telur, Bang, di samping untuk kebutuhan para warga binaan di Nusa Kambangan, itu juga sudah kita kirim ke beberapa hotel Aston, Atrium. Jadi produk itu tuh sudah bisa juga dikonsumsi oleh masyarakat, kan gitu, Bang. wah. Ya, untuk telur. Jadi lumayan sangat biasa. membantu. Jadi sorry Bang, Ya. ini saya pengalaman baru. Jadi mungkin agak norak nih saya. Iya, Bang. Jadi warga binaan Ya, mereka disuruh diarahkan untuk mengerjakan ini semua. ya, Oke. Dan kalau saya simpulkan tadi, itu yang dikerjakan ini sudah kayak dikelola perusahaan besar nih Bang. ya. Sidat aja 53 hektar Ya, dari sidatnya aja. Belum tanaman-tanaman lagiin, peternakan tadi itu, ya. ini udah perusahaan gede loh Bang. Siap. Nah, izin, Bang, untuk beberapa tempat memang ada kerjasama dengan pihak ketiga, seperti tambak udang, dan juga hortikultura itu ada dengan beberapa vendor yang kita kerjasamakan. Kemudian belum lagi ada konveksi, Bang. Kita juga di sini punya BLK konveksi. Itu nanti rencananya akan menyerap 500 tenaga kerja konveksi. Nanti Abang bisa cek ke sana. Itu konveksi. Konveksi. Kain atau Ya. baju itu di Nusa Di Nusa Kambangan. Kambangan. Kita gedungnya sudah ada, mesinnya sudah ada, tenaganya juga sudah ada, namun belum sampai yang sekian ratus. Nah, Oke. nanti bertahap akan kita penuhin semua ke sana. Tadi Abang bilang ada melibatkan pihak ketiga. Ya. Seandainya nih, ada lagi nih yang lain yang ada berapa? 12.000 hektar di sini Bang. Ya. Gitu. Apakah lembaga pemasyarakatan atau dirjen pemasyarakatan membuka kesempatan dari pihak ketiga juga yang mau kolaborasi, mau kerjasama untuk kelola ini semua gimana? Monggo, kalau itu mungkin kewenangannya ada di Pak Dirjen. Kami sebagai Kalapas yang ada di Nusa Kambangan siap untuk menerima Ya, artinya pihak lain yang memang ada sumbangsi atau pengen mengembangkan sesuatu yang iya. bisa diberdayakan. Ya, itu ya yang saya pikir. Misalnya dia ada ide yang Ya. lain lagi. Ya, Misalnya nih, saya melihatnya menjadi sebuah peluang nih. ya, Misalnya, dia seorang pengusaha yang berhasil di bikin apa ya, jaket misalnya, betul. gitu. Nah, dia merasa di sini bisa dong Ya. dibikinin konveksi sudah ada gitu. Nggak menutup kemungkinan dia bisa juga bikin ide untuk jaket, bikin jaket lah di Ya. sini, katakan begitu Bang. Ya. Atau ide misalnya nih, saya ada kenal di Bali ada warga lokal Bali nanam anggur ya, dan anggurnya itu berhasil jadi anggur yang berkualitas juara dunia di luar negeri Ya. sana. Siapa tahu dia juga melihat pulau ini bisa ya. dibikin jadi Kenapa kenal. tidak, Bang? Kalau Iya memang kan? ada seperti itu. Kita juga anggur udah ada nih, cuma mungkin anggurnya belum terkenal ya.
Nusa Kambangan ini udah beberapa udah mulai nyoba. ada greenhouse bang untuk anggur. Oh, Di sini pakai ada konsepnya konsep greenhouse. Greenhouse. Ya, jadi kita itu tuh bagus ada itu. sekitar 3 atau 4 greenhouse yang memang sudah melaksanakan itu untuk anggur. Cuma memang Siapa tahu bang, ada netizen di sini yang nonton yang mereka punya ide Siap. atau apa, tuh ya. monggo kami terbuka Iya. untuk mengembangkan Nusa Kambangan bagaimana citra positif itu Iya. bisa muncul. Tidak hanya orang tahu bahwa Nusa Kambangan adalah pulau penjara, Iya. tapi juga bagaimana Nusa Kambangan ini menjadi pulau yang produktif dengan memberdayakan para warga binaan dan juga masyarakat sekitar untuk bisa lebih berguna lagi, bisa lebih bermanfaat lagi. Oke. Satu lagi yang saya tertarik waktu itu, saya ketemu kan produk UMKM-nya ini, batik bang. Ya, nah untuk batik sendiri itu ada batik tulis, itu ada di Lapas Permisan bang. Wah luar biasa loh. Ya. Ini, wow, saya lihat batiknya itu nggak main-main bang. Iya. Gitu loh. Makanya saya ngomong sama Pak Menteri waktu itu, wah ini luar biasa. Karena dulu sebelumnya waktu sama Pak Menteri, waktu beliau masih Kapolda Sumatera Utara, saya pun datang ke home industry yang bikin batik, bikin tenun gitu. Nah di sini kejadian lagi, ada lagi rupanya yang bikin, nah itu. Warga binaan. Iya, ini yang bikin saya merinding waktu itu. Wow, jadi pemerintah memanfaatkan ini semua bisa jadi sesuatu yang baik gitu loh. Betul. Jadi ini mohon maaf ya bang, pikiran saya sebagai orang awam yang saya juga baru tahu ini yang dilakukan pemerintah di Nusa Kambangan dan lapas-lapas lain juga kan, Betul. se-Indonesia ya. Betul. Bahwa pemerintah membina orang-orang yang selama ini dianggap sampah masyarakat. Ya, itu ada di masyarakat bahwa mereka adalah sampah masyarakat. Tapi oleh pemerintah, mereka dijadikan orang-orang yang ada manfaat. Betul bang. Gitu loh. Iya. Ini pengertian saya jadinya. Apa yang mereka lakukan, manfaat yang mereka lakukan bisa berdampak bahkan sampai ke mereka yang saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Sumatera sana. Betul bang. Dan bahkan kami itu 3 bulan sekali kami melaksanakan bakti sosial dari hasil ketahanan pangan dan UMKM yang kami produksi di sini. Jadi keuntungan itu kita untuk bakti sosial di sekitaran Cilacap. Iyalah ya, sekitar sini gitu. Betul. Lapas lain juga lakukan itu? Ya, seperti itu. Di seluruh Indonesia itu melaksanakan. Seluruh Indonesia. Wow. Bahkan kita ada setiap minggu itu Jumat Berkah namanya bang. Nah ngapain? itu juga menyediakan jajanan, makanan pada saat salat Jumat. Setelah selesai Jumat ada nasi kotak, ada Ya. kue-kue. Nah itu juga dari hasil-hasil itu bang, yang sudah kita kembangkan. Luar biasa. Ya. Nah di samping tadi UMKM, kemudian ketahanan pangan, ada beberapa kegiatan yang pendukung kayak Faba yang mungkin abang besok mungkin lihat. Yang memberdayakan limbah dari batu bara itu menjadi bahan batako, paving block. Oh, paving. Oh, itu saya lihat tadi waktu masuk. Betul. Sebelah kanan. Ya. Itu juga kita produksi di sini, walaupun mungkin di Tangerang juga ada yang lebih besar. Ya, kita di sini juga ada. Kemudian kita punya pabrik pupuk organik. Nah, pupuk organik ini banyak rupanya di sini. Ada 4 bang, dari limbah ayam, kohe kotoran hewan ayam, kemudian limbah domba, limbah sapi dan kelelawar. Nah, dari produknya ini, produk pupuknya ya. Produk pupuk ini itu kita sudah kerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman. Jadi para profesor Unsud ini memberikan pendampingan kepada kami, kepada warga binaan yang bekerja di situ untuk membuat produk yang namanya pupuk pupuk organik Nusa Kambangan. Saya berharap ini bisa menginspirasi juga saudara-saudara kita yang di luar, gitu loh. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa manfaatkan dari apa yang kita punya, gitu, menjadi sesuatu yang berarti. Apalagi kalau dikelola profesional kayak begini, dampaknya itu bukan cuma untuk di lokal aja, interlokal dan nasional juga rupanya ya, sampai sebegitunya. Ini saya
Ya, ini pengalaman pertama saya di dalam penjelajahan Robinson Journey, melihat ada keseriusan, bukan keseriusan lah ya, tapi fokus pemerintah Ya. untuk memanfaatkan apa yang dimiliki oleh pemerintah, oleh Indonesia. Ya. Luar biasa sekali. Bang, mudah-mudahan ini berkembang terus ya Bang. Mudah-mudahan, 12, bayangin 12.000 hektar Ya. itu. Wah, Dan gini lahan. Bang, ini semua wujud dari eh, perhatian dari Pak Menteri, Pak Dirjen kepada kami yang ada di Nusa Kambangan khususnya, Heeh. bahwa memang lahan yang ada itu harus dari lahan produktif Ya. dan juga warga binaan sebisa mungkin Ya. untuk bisa memberikan ilmu kepada mereka, paling tidak ketika nanti dia bebas ada bekal. Ya. Apalagi misalkan kami dalam setiap kegiatan itu diawali dengan pelatihan-pelatihan Bang. Nah pelatihan ini nanti akan bersertifikasi. Ah. Nah sehingga itu nanti kan bisa digunakan di luar sana ketika kembali ke masyarakat. Ketika dia sudah selesai waktunya di sini, kembali ke masyarakat, Nah itu udah dia punya orang sertifikat, yang Bang. berbeda ketika dia betul. masuk gitu. Bahwa di sini tidak hanya menjalani pidana, tapi juga di sini Belajar. punya ilmu yang bermanfaat. Harapannya untuk tidak lagi mengulangi Iya. kasus-kasus Nggak pidana balik dan lagi Iya, gitu, karena dia Bang. sudah bisa mandiri. Kalaupun balik boleh Bang, Ah. tapi bekerja. Ada. Ada. Nah kami sudah punya ada 6 Heeh. mantan warga binaan yang kembali bekerja. Bukan lagi Udah bebas, udah bebas. tapi tetap jadi di Ya, sini kerja. Setelah bebas mereka kembali bekerja di sini. Nah itu kita tempatkan di mes Bang, bukan di dalam lapas ya. Heeh, heeh. Itu di mes, di setiap kegiatan itu kita ada mes. Ya, ya saya lihat Para ada pekerja. bisa. Itu Nah. para pekerja yang ada di sinilah di pulau Ya. ini gitu. Dan bahkan nanti ada beberapa orang yang sudah daftar ke kami, nanti ketika mereka bebas itu akan kembali bekerja. Nah inilah salah satu wujud keberhasilan Bang. Ya, Artinya yang tadinya tidak produktif atau tidak malas bekerja, ketika kita kasih pekerjaan di sini, nah mereka tertarik gitu loh. Iya kan? Jadi kalau begitu kan tidak lagi untuk Iya, iya, iya. tanda kutip Iya, iya, betul. melakukan kejahatan Betul, kembali, kan betul. gitu Bang ya. Betul. Dan bisa mensejahterakan keluarganya, Ya. kan gitu Bang. Sampai sebegitunya ya. Jadi dalam penjara itu mungkin juga ada hikmahnya lah Bang. Ya. Itulah pembinaan. Betul, itu wujud keberhasilan dari pembinaan. Oke, oke. Namun kita tidak bisa 100% semua itu harus begitu, enggak. Iyalah, Paling tidak iya. Mm-mm. Mm-mm. sudah ada beberapa yang Itulah usahanya ya. itu. dari Dan pemerintah. memang kita tidak bosan-bosan Bang. Yang namanya membina mereka ini Ya. kita tidak boleh bosan. Ya. Ya bagaimana kita terus berupaya Oke. dengan segala cara, ya kan memberikan mereka ilmu, memberikan mereka pekerjaan, supaya mereka bisa setelah bebas nanti ada yang bisa dihasilkan gitu. Ya. Paling tidak misalkan kayak tambak, siapa tahu dia pulang ke rumah ada lahan kosong bisa bikin tambak, Bisa. bisa kolam lele dan sebagainya. Iya, betul. Ya, udah pasti. Atau bisa nanam Udah pasti. cabai, Iya, nanam terong, iya. nanam Iya, sayur. betul pasti. Kan gitu Bang. Pasti. Kan dimulai dari situ. Sahabat, itu bincang-bincang saya dengan Bang Irfan. Wow, saya kaget. Ternyata di sini ada 12.000 lahan yang idle yang bisa dimanfaatkan dan memang sudah mulai dimanfaatkan sejak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini dibentuk oleh Kabinet Prabowo Gibran, dan ini akan menjadi hal yang baik sekali yang menginspirasi kita semua. Kita banyak yang bisa kita manfaatkan dari negeri kita yang kita cintai ini. Bahkan orang yang tadinya dianggap sampah, yang sudah tidak mungkin ya, sudah tidak diharapkan lagi oleh ya kita semua gitu. Tapi ternyata tim dari Bang Irfan, dari Dirjen Pemasyarakatan dapat membimbing mereka, membina mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bahkan untuk kita, bahkan untuk saudara-saudara kita yang sedang alami bencana waktu itu, dibantu dari apa yang mereka lakukan di lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Luar biasa sekali. Sahabat, ini kami akan terus menjelajahi Indonesia, menunjukkan Indonesia yang indah, Indonesia yang luar biasa.
Indonesia yang punya potensi yang hebat. Kita bisa kok kalau kita mau. Kita jalankan semuanya dengan baik. Semua untuk kita kok. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.